saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan Anda sekalian melalui channel YouTube kita, channel Sayangko. Saya baru saja berpisah dengan seorang teman saya, seorang teman aktivis ketika saya menempuh pendidikan di Yogyakarta. Jadi beliau ini orang Riau, kebetulan menghubungi saya untuk kami bisa bertemu sekalian bisa makan siang. Jadi ini semacam reuni para aktivis. Kami bertemu setelah berpisah kurang lebih 15 tahun yang lalu. Jadi memang pertemuan ini menjadi pertemuan yang menurut saya sangat penting sekali karena kami berkesempatan selain untuk saling melepaskan rindu sebagai orang yang pernah sama-sama menjadi semacam anak jalanan atau aktivis jalanan seperti itu, tetapi juga saya senang bertemu dengan dia karena teman saya ini seorang yang kritis, seorang yang cerdas, sehingga saya rasa saya masih bisa mendapat banyak hal, banyak pengetahuan dengan pertemuan tersebut. Dan memang seperti yang saya duga, sambil kami makan siang banyak hal yang kami diskusikan, dan menurut penilaian saya beliau masih seperti yang dulu. Jadi semangatnya, sikapnya yang kritis, kecerdasannya, kemudian ada semangat untuk ingin maju, ingin melihat hidup yang lebih baik, ingin melihat masyarakat yang lebih bebas, masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi cita-cita yang kami waktu itu perjuangkan selama masih sama-sama sebagai aktivis itu masih ada, masih melekat pada dirinya. Dan banyak hal yang memang kami diskusikan, kami bicarakan, dan pada akhirnya kami sampai pada diskusi yang berkaitan dengan hal yang sedang menghangat sekarang atau biasanya menghangat ketika menjelang Natal, yaitu haram atau halal, boleh atau tidak umat Islam menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakan Natal. Beliau beragama Islam dan beliau sempat menyampaikan berbagai pandangan yang menurut beliau atau yang beliau ketahui yang itu bersumber dari Al-Quran, kemudian dari hadits, kemudian dari sumber-sumber lain. Dan saya lebih banyak mendengarkan itu karena di satu sisi saya memang tidak mengetahui itu, dan di sisi lain memang saya harus mengetahui. Karena itu ini semacam saya mendapat kuliah tambahan atau saya diajarkan begitu. Dan dari keseluruhan cerita yang dia sampaikan berkaitan dengan boleh tidak menyampaikan ucapan Natal seperti ini, beliau berkesimpulan bahwa sebenarnya mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani atau mengucapkan selamat hari raya tertentu dari umat yang beragama lain kepada umat yang beragama lain itu harus didasari oleh rasa kemanusiaan. Jadi beliau memang sejak dulu lebih selalu memahami dan melihat segala sesuatu itu dari perspektif kemanusiaan. Jadi kadang-kadang kita seolah-olah rasa kemanusiaan kita itu tidak penting karena ada perbedaan-perbedaan tertentu, atau perbedaan-perbedaan yang ada pada kita itu menghilangkan atau menghancurkan
rasa kemanusiaan kita. Misalnya karena kita berbeda agama, kita berbeda ras, kita berbeda negara, kemudian itu yang membuat kita saling menghancurkan nilai kemanusiaan kita. Tapi teman saya tidak memandang seperti itu. Jadi perbedaan itu adalah sebuah anugerah yang harus kita terima. Sekalipun kita berbeda agama, tetapi kita saling mengucapkan selamat itu dalam rangka untuk kita menghormati orang lain sebagai manusia yang nilai kemanusiaannya itu sama dengan kita. Jadi kurang lebih seperti itu pandangan beliau. Kemudian beliau menyampaikan juga bahwa mengucapkan selamat Natal seperti itu tidak mengurangi keimanan, keyakinan orang Islam. Kemudian itu juga tidak langsung membuat orang itu menjadi murtad atau berpindah agama atau berpindah keyakinan seperti itu. Karena itu beliau merasa hal semacam ini sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Bahkan dari diskusi lebih lanjut, saya sempat menanyakan beberapa hal yang saya ketahui terkait dengan persoalan mengucapkan selamat Natal ini. Misalnya satu hal yang saya tanyakan tadi bahwa apakah benar misalnya di Mesir setiap hari raya Natal pemimpin agama Islam itu biasanya mendatangi pemimpin agama Koptik untuk menyampaikan ucapan selamat Natal. Begitu juga di beberapa negara Timur Tengah itu mengucapkan selamat Natal itu biasanya didahului atau dikomandoni oleh para pemimpin agamanya. Dan itu hal biasa yang sudah berlangsung terus-menerus hingga sekarang. Dan apakah memang ini hanya berlaku atau pro dan kontra ini apakah hanya berlaku di Indonesia yang seperti saya dengar atau di Malaysia dan sekitarnya, atau memang ini sudah berlaku secara universal? Menurut beliau memang biasanya yang paling ribut berkaitan dengan hal-hal semacam ini adalah orang Islam yang berada di Indonesia, termasuk di Malaysia. Dan orang Indonesia itu lebih merasa diri lebih Arab, lebih Islam dibandingkan dengan orang Arab dan orang Islam sendiri yang berasal dari Arab seperti itu. Jadi makanya beliau sampaikan kalau hal semacam ini sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Tapi memang begitulah kondisi kita di negara ini. Jadi sudah pasti setiap kali kita memasuki masa Natal, hal semacam ini sering menjadi topik hangat yang selalu dibahas, dipersoalkan, diperdebatkan, dan lain sebagainya. Para ulama sendiri saya melihat memang terbagi dua, antara kelompok yang merasa perlu dan wajib untuk menyampaikan selamat Natal kepada umat Kristiani, tetapi ada ulama tertentu yang memang dengan tegas melarang, tidak boleh menyampaikan ucapan selamat Natal dengan pegangan pada ayat-ayat tertentu yang ada pada Al-Quran maupun pada hadis. Jadi kita harus menghargai perbedaan pandangan seperti itu. Dan biasanya masing-masing pandangan itu disampaikan secara terbuka supaya umat Islam itu bisa memilih ingin mengikuti pandangan yang mana, dan itu bagian dari kebebasan, Tetapi kadang juga lembaga-lembaga agama seperti MUI misalnya atau lembaga-lembaga lain kadang-kadang juga membuat keputusan. Walaupun sampai sekarang belum ada keputusan yang boleh dikatakan final atau minimal ada keputusan final tapi bisa dipatuhi oleh semua orang Islam yang ada di negara Republik Indonesia ini. Karena itu sebagai orang Kristen ya, saya sebagai orang Katolik yang sempat saya tadi sampaikan kepada teman saya bahwa
menyampaikan ucapan selamat dalam hal apapun itu semuanya tergantung kepada orang yang ingin menyampaikan. Tidak tergantung, tidak ditentukan oleh orang yang ingin menerima. Jadi misalnya saya ulang tahun. Kalau orang ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada saya menerima. Tetapi saya tidak akan memaksa orang untuk silakan datang kepada saya dan sampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada saya. Seperti itu juga selama terkait dengan ucapan menyampaikan selamat Natal ini. Jadi kalau misalnya saudara-saudara kita yang beragama Islam di Indonesia hendak menyampaikan ucapan selamat Natal itu kepada kami orang Kristen, kami menerima itu sebagai simbol persaudaraan, persahabatan, kemanusiaan. Kemudian jika itu tidak dilakukan karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu atau dalam rangka untuk mematuhi ajaran yang ada di dalam agama Islam, itu juga kami syukuri dan kami sama sekali tidak mempersoalkan itu. Karena bagi kami menghargai, mengakui, menghormati ajaran agama orang lain itu jauh lebih penting daripada gara-gara kami ajaran agama orang lain atau agama lain itu kemudian menjadi sesuatu yang diperdebatkan atau diributkan sehingga terjadi pro dan kontra, bahkan sampai bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Karena itu saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara hal-hal yang berkaitan dengan agama, ini sangat sensitif sekali. Jadi agama itu bisa membuat orang berdamai, tapi agama juga bisa membuat orang berperang. Agama itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang hebat, tetapi agama juga bisa membuat kita menjadi orang-orang yang sial. Karena itu kita memang harus hati-hati dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan seperti itu. Tapi apapun agamanya, saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya itu 4 hal pokok yang biasanya jadi pegangan atau semacam pedoman atau nilai-nilai yang berlaku secara universal, artinya itu dianut atau ada dalam hampir semua agama. Yaitu yang pertama, pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Bagaimana agama itu lahir berkembang. Entah sejarah hubungan ketika pembawa agama itu berhubungan dengan Tuhan, dan juga dalam waktu di mana agama itu kemudian berkembang. Jadi ada sejarah yang pasti dicatat dan dibahas, dan sejarah itu kemudian menjadi semacam pedoman hidup atau pelajaran hidup untuk orang-orang pada masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan apa agar itu bisa dilakukan dan dipatuhi oleh manusia dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan larangan. Jadi hal-hal yang Tuhan larang agar kita dalam hidup itu tidak boleh kita lakukan. Dan yang keempat itu berkaitan dengan cita-cita di masa depan atau cita-cita setelah kematian. Akan kemanakan kita? Atau kita beragama menuju kemana? Biasanya itu berkaitan dengan hidup setelah kematian, hidup di akhirat. Jadi 4 hal pokok ini yang biasanya menjadi ajaran pokok dalam agama, dan biasanya itu termuat dalam kitab suci, entah Alkitab, Al-Quran, dan kitab suci yang lainnya. Dan ada juga yang biasanya dicatat dalam buku-buku lain, tapi itu diyakini sebagai salah satu pelengkap atau bagian dari kitab suci. Kemudian ada juga yang biasa itu dituturkan secara turun-temurun secara lisan. Dan apapun itu biasanya memuat tentang
4 hal yang tadi saya sebutkan itu. Karena itu pada prinsipnya kita beragama itu kita mempunyai sebuah tujuan yang sama agar kita bisa hidup dengan baik, mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga selama kita hidup di dunia ini kita menjadi orang yang baik. Kemudian setelah kita meninggalkan dunia ini, kita mendapatkan tempat yang layak untuk bisa hidup di akhirat. Jadi sesungguhnya agama itu seperti itu. Karena itu memang yang paling penting dalam hubungan kita beragama antara pemeluk agama satu dengan agama lain adalah kita menjaga toleransi, kemudian kita saling menghargai satu sama lain, kemudian kita bisa hidup damai. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan hidup kita semua, apapun agama kita, bisa kita raih di dunia ini, tetapi juga bisa kita raih di akhirat nanti. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kurang lebih itu salah satu dari beberapa topik yang saya diskusikan dengan teman saya, dan pada akhirnya kami dua berkesimpulan sama-sama, beliau sebagai orang yang beragama Islam dan saya sebagai orang yang beragama Katolik, bahwa agama itu hanya sebagai sarana, petunjuk, panduan agar kita bisa hidup dengan baik, dengan benar di dunia ini, sehingga kehidupan yang baik, kehidupan yang benar itu menjadi jembatan yang bisa menyeberangkan kita dari dunia yang fana ini menuju ke dunia yang kekal. Karena itu, apapun agama kita, yang paling penting adalah kita saling mencintai, saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi dan saling mencintai, dengan begitu kita juga mencintai Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita. Dan seperti biasa, kamu sudah tahu toh, sayang kok. Sekian dan Tuhan memberkati kita semua.